Apa sih arti dari pacaran? Ya, kita mau belajar. Kita belajar secara umum dulu. Secara umum pacaran adalah orang yang kita cintai dan kita pilih untuk menjalani hubungan khusus dengan tujuan saling mengenal lebih dalam. Bukan untuk bersenang-senang semata, tapi untuk melihat kemungkinan menuju pernikahan. Nah, kenapa di dalam sebuah pacaran itu ada? Karena gini ya, makin lama makin zaman makin maju. Jadi gini ya, pandangan kita adalah bahwa pacaran itu adalah oh mami papi, dedi atau apa tuh ya. Tapi kalau kita masih pacaran ya panggil aja biasa sayang atau apa. Betul nggak? Jadi gini teman-teman, secara umum kita garisi pacaran adalah orang yang kita cintai dan kita pilih untuk menjalani hubungan khusus atau tujuan mengenal lebih dalam. Lebih dalam. Nah, kalau kita udah mengenal lebih dalam pasangan kita, bukan hal lebih dalam itu mengenal karakternya, mengenal pribadinya, mengenal kekurangannya. Amin. Bukan untuk bersenang-senang semata. Ingat, pacaran itu bukan untuk senang-senang semata. Tapi di sini kita garisi komitmen menuju pernikahan. Pernikahan itu artinya komitmen dalam hubungan. Amin. Namun dalam pandangan rohani pacaran bukan sekedar status. Ingat, pacaran itu bukan sekedar status, tapi proses membangun karakter. Ada beberapa poin. Namun dalam pandangan rohani pacaran bukan sekedar status. Itu tandain, bukan status, tapi prosesnya adalah yang pertama kita belajar proses membangun karakter. Yang kedua, membangun kesetiaan. Yang ketiga, membangun dalam kasih Tuhan atau berpusat pada Tuhan. Amin. Artinya, kalau kita mengenal pasangan kita, mau pacaran, mengenal dulu karakternya dulu. Amin. Baru mengerti. Sering kali kita putus tengah jalan. Kenapa? Karena karakternya tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya saat mau pacaran, saat mau menikah atau apapun, kenal dulu karakter pasangan kalian. Amin. Nah, makna rohani dari pacaran. Makna rohani dalam pacaran. Yang pertama, pacaran adalah persiapan untuk menuju pernikahan. Ingat, persiapan menuju pernikahan. Bukan tempat mencoba-coba cinta. Ingat, kita pacaran bukan untuk mencoba-coba. Oh, ganti sono, ganti sini, ganti sono, ganti sini. Bukan. Tapi mempersiapkan menuju ke hubungan serius. Amin. Tujuannya apa? Bukan untuk mencari yang sempurna, tapi untuk belajar saling pertama menolong, menghormati, yang ketiga bertumbuh bersama. Ayo seminar naik. Dicatat bertumbuh bersama dalam Tuhan. Amin. Nah, pacaran yang sejati itu bukan main-main, tapi benar-benar mengenal karakter, benar-benar sempurna. Amin. Kita mencari pasangan bukan karena kita mencari yang sempurna, tapi kita belajar bersama, menolong, menghormati, dan bertumbuh bersama dalam Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa prinsip pacaran menurut Alkitab. Yang pertama, kita mau belajar tentang prinsip pacaran yang benar menurut firman Tuhan. Dicatat ya. Yang pertama, Tuhan harus jadi pusat hubungan. Ingat, Tuhan adalah pusat hubungan kita. Amin. 2-3 orang, maksudnya cewek cowok dalam doa bersama. Amin. Atau mesbah doa. Amin. Itu di Pengkhotbah 4 ayat 12. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya, tidak mudah diputuskan teman-teman. Kalau kita berdoa sama pasangan kita dengan serius, hubungan yang kuat akan melibatkan Tuhan. Artinya hubungannya akan kuat dan melibatkan Tuhan. Amin. Tapi kalau sekedar status, gonta-ganti pasangan, mohon maaf, mending gak usah pacaran dulu. Amin. Karena pacaran itu bukan status, bukan main-main, keseriusan. Amin. Yang kedua, Kak Esra buka kamera tolong ya. Ini kita lagi seminar. Oke, yang kedua adalah hargailah kekudusan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 16. Jagalah supaya kamu kudus sebab aku kudus. Ingat, Tuhan itu kudus. Artinya, ketika kita membangun hubungan, yang kedua kita belajar hargailah kekudusan. Amin. Pacaran yang benar tidak mendorong ke dosa.
tapi menuntut untuk menjaga tubuh dan hati. Artinya menjaga tubuh dan hati kita supaya kita kudus. Bukan gini ya, melakukan hal-hal negatif, maaf kata, hubungan itu hubungan di luar batas. Terus yang kedua, melakukan hal negatif. Amin. Tapi kita mau belajar bahwa hargailah kekudusan, hargailah pasangan kalian. Gini ya, cinta sejati bukan datang dari hubungan dosa, tapi cinta sejati datangnya dari hubungan kekudusan. Amin. Kalau kalian mau hubungan lenggang, hargailah kekudusanmu. Amin. Untuk para laki dan wanita, hargailah kekudusan. Amin. Hargailah kekudusan. Yang ketiga, bangun dalam kasih sejati. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 tadi udah dibaca. Bukan cinta untuk menuntut, tapi cinta yang rela memberi dan mengerti. Nah, jadi cinta itu rela memberi dan mengerti. Saling memahami, saling mengerti. Bukan untuk marah-marahan atau emosi bersama. Amin. Yang keempat, tubuh bersama bukan saling menjatuhkan. Tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Pacaran yang baik adalah yang membantu kamu menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Nah, ketika kita memiliki pasangan, lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Tapi kalau sudah menjauh, mohon maaf, itu bukan pasangan yang terbaik. Amin. Tapi lebih dekat sama Tuhan, lebih mengenal pribadi Tuhan. Amin. Yang kelima, ada komitmen dan arahan yang jelas. Nah, pacaran bukan main-main, tapi langkah mengenal kehendak Tuhan dalam hidup masing-masing. Kenalkan kehendak Tuhan, kenalkan pasangan kalian dalam kehendak Tuhan. Amin. Melalui doa pujian penyembahan. Amin. Nah, tanda hubungan pacaran yang sehat adalah yang pertama, ada kejujuran dan kepercayaan. Yang kedua, saling mendukung pertumbuhan rohani. Yang ketiga, tidak saling mengontrol atau menekan. Yang keempat, didasarkan pada doa dan bimbingan Tuhan. Amin. Itu intinya, teman-teman. Apa arti pacaran? Pacaran yang sejati adalah, secara umum adalah kita menjalankan dua orang, antara cewek dan cowok, saling melengkapi, saling menghargai, hargai kekudusan. Amin. Itu saja.